Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Kabinet Cukiman dan Gerakan Asaat. Perkenalkan, saya Bagasari Fatul Ibad. Saya Panji Warlana. Saya Muhammad Zaimun Nabil. Saya Farhan Nicholas Arianto. Kabinet Cukiman tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden menunjuk Sartono, Ketua PRI, menjadi formatur. Namun, ia mengalami kegagalan dalam membentuk kabinet koalisi antara PRI dan Masyumi, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Dan Presiden menunjuk Sidik Jojo Soekarto, PRI, dan Sukiman Wirya Sanjaya, Masyumi, sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PRI, dikenal dengan nama Kabinet Sukiman Masyumi Suwiryo PRI yang dipimpin oleh Sukiman. 1. Program pokok Kabinet Sukiman. A. Menjamin keamanan dan ketentraman. B. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. C. Mempercepat persiapan pemilihan umum. D. Menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. E. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Program-program ini melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan. 2. Kendala masalah yang dihadapi oleh Kabinet Cukiman. A. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Soebarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Corham. B. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintah dan kegemaran akan barang-barang mewah. C. Masalah Irian Barat belum juga teratasi. D. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Kabinet ini berakhir disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, yang akhirnya DPR menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Gerakan Asaat merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian, termasuk dalam persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Gerakan Asaat didasari oleh kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap dominasi orang-orang keturunan Cina pada bidang perekonomian Indonesia, yang membuat para pengusaha berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang dinamakan Badan Perjuangan Kensi, yang dikenal dengan Gerakan Asaat. Diambil dari nama Mr. Asaat, seorang politisi dan pejuang kemerdekaan. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Kebijakan tersebut memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan pembenci kalangan Cina hingga menimbulkan permusuhan dan pemerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Kerusuhan ini menjadi kegagalan dari Gerakan Asaat. Selain itu juga disebabkan oleh dugaan Mr. Asaat yang terlibat dalam pemberontakan PRRI. Gerakan Asaat menyebabkan kekerasan terhadap golongan Cina. Walaupun sebenarnya yang dikehendaki oleh gerakan ini bukanlah kekerasan, tetapi keseimbangan ekonomi dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dari golongan Cina terhadap bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa berkomentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.